Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wardatun Nikmah dari jurusan Psikologi Islam Lokal B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ahmad selaku pengampu mata kuliah Ushul Fikih. Saya langsung saja memasuki soal yang pertama, yaitu apa saja fungsi hadis terhadap Al-Quran serta jelaskan contohnya masing-masing. Jadi, fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai penguat dan penjelas. Fungsi hadis sebagai penguat adalah untuk menguatkan hukum suatu peristiwa yang ditetapkan dalam Al-Quran, misalnya salat dan zakat. Adapun fungsi hadis adalah sebagai penjelas untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas dipahami jika tidak diperjelas. Misalnya memberikan perincian terhadap Al-Quran yang masih mujmal, misal perintah dalam sholat. Kemudian yaitu membatasi kemutlakan takyid atau al-mutallaq, misal Al-Quran memerintahkan untuk berwasiat dengan tidak membatasi berapa jumlahnya. Kemudian yaitu mentaksiskan keumuman, misal Al-Quran mengharamkan tentang bangkai darah dan daging babi. Kemudian yaitu menciptakan hukum baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk binatang buas yang bertaring kuat dan burung berkuku kuat, di mana hal ini tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian soal yang nomor 2, yaitu jelaskan bagaimana menurut saudara implementasi ijma pada masa kini. Kalau menurut saya, kita melihat dari substansi dari tujuan ijma sebagai salah satu metode penetapan hukum, dikarenakan ada persoalan baru yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sedangkan dalilnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis tidak ditemukan. Ijma akan mungkin terjadi apabila masalahnya diserahkan kepada pemerintah, karena pemerintah sebagai ulil amri dapat mengetahui mujtahid-mujtahidnya, dan setiap pemerintah dapat mengetahui dan menentukan mujtahid suatu bangsa dan disepakati juga oleh mujtahid seluruh dunia Islam. Pada zaman sekarang, ada kemungkinan untuk menghimpun pendapat para ulama atau mujtahid lokal maupun pendapat mujtahid seluruh dunia. Tidak mesti harus bertemu dalam satu majelis, akan tetapi dapat diakses melalui teknologi internet atau melalui akun Facebook atau akun Twitter. Tetapi memberikan persoalan melalui media internet dan mengharapkan jawaban oleh orang yang berkualitas mujtahid tentu akan mengandung beberapa kelemahan, karena pada media tersebut kemungkinan orang yang bukan ulama mujtahid juga dapat memberikan jawaban dan penipuan dalam memberikan jawaban yang tidak diharapkan. Kelemahan selanjutnya, media internet belum ada ulama yang menggunakan, bahwa media ini dapat digunakan sebagai sarana untuk ijma atau kesepakatan mujtahid, untuk mengakses atau menghimpun pendapat para mujtahid lokal maupun secara internasional dari berbagai negara di dunia. Kemudian soal yang nomor 3, yaitu jelaskan apa saja perbedaan taksis dan nasakh serta berikan contoh dari keduanya. Perbedaan antara taksis dan nasakh, yaitu yang pertama, taksis menunjukkan bahwa makna yang keluar dari lafaz am bukan merupakan makna yang dimaksudkan sejak awal, sementara nasakh menunjukkan bahwa mansukh merupakan makna yang dimaksudkan sejak awal. Kemudian yang kedua, yaitu taksis boleh dengan dalil nakli seperti Al-Quran dan As-Sunnah, boleh dengan logika seperti qiyas, dan boleh juga dengan indikator atau qara'in yang ada. Sementara nasakh tidak dapat berlaku selain dari nas syariat saja, maksudnya dari Al-Quran atau Al-Hadis. Kemudian yang kedua, yaitu menurut sebagian besar para ulama bahwa taksis tidak mengeluarkan lafaz am untuk dijadikan sebagai argumentasi, ijtihad atau hujjah. Dengan kata lain, bahwa lafaz am tetap dapat dijadikan sebagai argumentasi selain pada sesuatu yang sudah ditaksiskan, sementara nasakh menggugurkan seluruh hukum dari nas yang mansukh. Kemudian yang ketiga, yaitu taksis hanya berlaku bagi sebagian dari golongan atau kelompok, sementara nasakh terkadang mengangkat ketetapan hukum pada semua bagian atau semua kelompok tadi, atau hanya berlaku pada sebagian kelompok saja. Kemudian yang keempat, yaitu tidak diperbolehkan mentaksis ketetapan hukum dengan ketetapan hukum yang lain, sementara dibolehkan menasakh ketetapan hukum dengan ketetapan hukum yang lain. Kemudian yang kelima, yaitu taksis tidak akan berlaku selain pada lafaz am, sementara nasakh berlaku pada lafaz am dan khas. Contoh taksis yaitu seperti kalimat para wanita yang diceraikan, mereka menunggu iddah, yaitu sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena mati atau karena suaminya hidup.
Mereka harus menunggu selama 3 kali sucian atau 3 bulan dan 3 kali masa haid yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Kalimat tersebut bersifat umum untuk seluruh wanita yang diceraikan. Namun ternyata ayat tersebut ditaksiskan dengan ayat lain pada surah Al-Ahzab ayat 49 tentang para wanita yang dicerai sebelum sempat digauli suaminya, yang berbunyi, "Hai sekalian orang beriman, jika kalian menceraikan wanita-wanita sebelum sempat kalian gauli, maka tidaklah bagi kalian menunggu iddah perempuan-perempuan yang diceraikan itu, yang kamu minta untuk menyelesaikannya." Kemudian yang selanjutnya itu contoh nasakh. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai Nabi, kabarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang kamu sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, maka mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir." Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Quran Surah Al-Anfal ayat 65. Ayat ini menunjukkan kewajiban bersabarnya 20 umat Islam berperang menghadapi 200 orang-orang kafir, dan bersabarnya 100 umat Islam berperang menghadapi 1000 orang-orang kafir. Kemudian hukum ini dihapus dengan firman Allah selanjutnya, yaitu, "Sekarang Allah telah meringankan kepadamu, dan Dia telah mengetahui padamu bahwa ada kelemahan. Maka jika ada di antara kamu 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Anfal ayat 66. Kemudian memasuki soal yang keempat, yaitu jelaskan perbedaan antara qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah. Perbedaan antara qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah. Istihsan berbeda dengan qiyas dan juga dengan maslahah mursalah. Perbedaan istihsan dengan qiyas adalah qiyas menyamakan kasus yang belum ada ketentuan hukumnya berdasarkan nas atau ijma dengan kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan nas atau ijma. Di sini terdapat 2 kasus yang dapat dihubungkan dengan ilat. Istihsan adalah berpindah dari kasus yang didasarkan pada dalil kepada kasus lain berdasarkan dalil yang lebih kuat, seperti berpindah dari nas umum atau qiyas kepada nas khusus, atau kepada qiyas khafi karena adanya kemaslahatan yang hendak direalisasikan atau mafsadah atau kerusakan yang ingin dihindarkan. Persamaan antara keduanya adalah sama-sama didasarkan pada dalil. Sedangkan masalah mursalah adalah penetapan hukum yang semata-mata didasarkan pada pertimbangan mewujudkan kemaslahatan atau menghindarkan kerusakan, serta tidak memiliki dasar dari nas. Jadi hukum yang ditetapkan berdasarkan masalah mursalah tidak memiliki dasar dari nas sama sekali. Kemudian memasuki soal yang kelima, yaitu jelaskan bagaimana pendapat saudara tentang pentingnya ilmu usul fikih dalam menghadapi kemajuan zaman. Mempelajari usul fikih tidak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan saja, tapi juga bisa meningkatkan keimanan. Semakin kita mendalami konsep Al-Quran dan Al-Hadis, maka iman tentu akan semakin kuat. Sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk mengemukakan pendapat. Namun, jika ilmu masih kurang, tentunya kita takut bila memberikan pendapat tertentu terkait agama, bisa-bisa pendapat kita ini salah dan malah menyesatkan. Nah, maka itu, mempelajari usul fikih bisa membantu kita lebih pede dalam menyampaikan pendapat yang benar sesuai syariat agama, membantu penyelesaian perkara secara islami. Di zaman modern ini, kita sering menjumpai pertentangan pendapat terkait politik dan urusan agama. Kondisi tersebut tentu sangat krusial, bahkan bisa menyebabkan perpecahan masyarakat. Nah, apabila kita mengantongi ilmu agama dalam konteks usul fikih, maka kita bisa menyelesaikan perkara-perkara tersebut dengan berprinsip pada agama Islam yang sebenar-benarnya. Mungkin hanya ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak. Sekian dari saya. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.